Kaki-kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Akan ku takut, Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian, selamat pagi. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Iya, pagi harus semangat. Injil hari ini sangat indah, adik-adik sekalian, menceritakan tentang Yesus berdoa dan mengajarkan para muridnya berdoa. Jadi kita harus berterima kasih kepada rasul-rasul itu yang datang kepada Yesus. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena mereka melihat Yesus di dalam kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Banyak karya yang telah dilakukan Yesus, mengajarkan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar baik, tetapi selalu ada waktu Yesus untuk berdoa. Lalu datanglah murid-muridnya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Maka Yesus mengajarkan satu doa yang menjadi dasar untuk doa kita, yaitu doa. Coba saya minta adik-adik berdoa Bapa kami dari awal sampai akhir. 1, 2, 3, ya.
Terima kasih semuanya menghafal doa Bapa kami. Ada 3 hal penting di dalam doa Bapa kami. Yang pertama, Allah itu disebut Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang jauh. Allah itu seperti seorang Bapa yang dekat, dan kita adalah sebagai anak. Jadi Allah itu tidak menakutkan. Ketika kita dekat kepada Bapak kita takut? Ada yang takut dekat sama bapaknya? Terutama anak-anak perempuan. Itu paling dekat sama bapaknya. Jadi Allah itu adalah seorang Bapa, seperti seorang Bapa yang dekat. Jadi ketika kita berdoa, Bapa, tetapi dengan hormat. Ada yang tidak menghormati bapaknya? Harus hormat, tetapi dengan penuh kasih sayang. Jadi itu yang pertama, Allah itu adalah Bapa. Yang kedua, berdoa bukan untuk diri sendiri, ada kata kami di situ. Jadi kalau doa orang Kristiani, yang Katolik dan yang Protestan, yang Kristen Protestan, itu doa kita itu doa kebersamaan. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Kita tidak egois. Kita bersama. Kita berdoa untuk diri kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk guru-guru, untuk orang tua, dan semua orang yang kita sayangi. Jadi inti doa Bapa kami itu kebersamaan. Jadi bukan hanya kita minta untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, meminta kekuatan dan pengampunan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita minta kekuatan. Artinya apa adik-adik? Artinya kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, berikanlah saya kemampuan untuk belajar. Berikanlah kami rezeki, makanan yang secukupnya. Dan harus berani mengampuni. Kalau ada yang bersalah, kita harus berani mengampuni. Ampunilah kami Tuhan, sebab kami mengampuni orang, teman-teman kami yang bersalah kepada kami. Jadi adik-adik sekalian, jangan menganggap doa itu sebagai sesuatu yang beban berat. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Kapan saja bisa berdoa. Yang berdoa jangan bertele-tele dari A sampai Z panjangnya 50 paragraf. Jangan, pendek saja. Kuasa doa dikabulkan itu bukan dari panjangnya doa, dari banyaknya kata-kata yang kita ucapkan. Cukup doa Bapa kami sudah cukup. Tapi ada juga doa yang lebih pendek, cuma 1 kalimat, cuma 1 kata saja. Dan itu bisa dicari sendiri dan cocok untuk masing-masing adik-adik, itu berbeda-beda. Kalau doa saya ketika berkendara dari Onanrumbu ke sini, cuma Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Tuhan Yesus penyelamat kami. Itulah terus ulang-ulang terus. Jadi ketika saya mulai hilang fokus dalam perjalanan, saya kembali ke doa itu otomatis. Tuhan Yesus penyelamat kami. Terus secara berulang-ulang. Nanti lama-lama kalimat itu akan menyatu dengan diri kita. Jadi ketika kita kurang konsentrasi ketika belajar, Tuhan Yesus, atau bisa dicari 1 kalimat yang cocok untuk masing-masing kita. Kalau menghafal doa Bapa kami agak panjang. Lebih pendek lagi ada 1 kalimat, cuma 1 kata saja. Itu yang menjadi doa untuk kita dan namanya doa batin. Jadi adik-adik sekalian, anjuran untuk kita, berdoalah. Berdoalah ketika mau tidur. Bersyukur dan berdoa ketika bangun tidur. Berdoa ketika mau belajar. Berdoa ketika sesudah belajar. Karena berdoa bukan kewajiban, tapi kita berbicara dengan Allah kita sebagai Bapa yang penuh kasih. Maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan.
Kita minta bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai, untuk ibu-ibu, bapak, dan semua, bahkan seluruh dunia kita doakan. Jadi Yesus mengajarkan pada kita untuk selalu berdoa, karena doa adalah kehidupan, napas kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak berdoa, maka yang masuk adalah setan. Maka untuk mengusir supaya tidak masuk setan ke dalam diri kita, berdoalah. Minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta supaya Bapa memberikan kepada kita kesehatan, rezeki, dan keberhasilan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, ajarlah kami berdoa seperti Yesus mengajarkan murid-muridnya. Jadikanlah hati kami tulus, penuh syukur, dan setia kepadamu dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah anak-anak kami SMP Negeri 1 Pengururan, agar dapat mengawali dan mengakhiri aktivitas belajar pada hari ini, dan semuanya berjalan dengan baik. Berkatilah juga Bapak Ibu Guru, semoga dengan penuh kebijaksanaan selalu membimbing dan menuntun anak-anak ini menjadi generasi penerus bangsa dan negara, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.